ya. Tapi secara faktologis, kata Trinitis atau Tritunggal itu tidak muncul di Alkitab. Memang betul, itu tidak muncul di Alkitab. Nggak ada Alkitab manapun kamu korek-korek itu nggak ada sama sekali. Tetapi ada ayat yang menyebut Bapa, Anak, Roh Kudus secara bersamaan. Begitu. Nggak tahu saya. Gereja di abad kedua sampai di abad ketiga menyusunlah itu namanya. Menyusun konsep dari beberapa bagian kitab suci yang kitab yang tadi tuh. Pantas Kristen itu tidak mengikuti ajaran Yesus ya teman-teman. Rupanya konsep Tritunggal itu susunan bapak-bapak gereja, paham bapak-bapak gereja ya. Coba kamu buka, Abang. Coba kamu buka Matius 28 ayat 19. Itu yang ini di aja. Alkitab ya, Abang. Dengar dulu, Abang. Penting dengar dulu. Itu Matius yang 28 ayat 19 itu secara itu yang sekarang ya, yang Alkitab sekarang ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jelas-jelas di situ ada. Udah? Nih. Sama ya. Menyebut 3 pribadi loh dalam satu formula. Istilahnya menyebut satu pribadi dalam satu formula. Contohnya kamu lah, ada raga, Nih, ada jiwa. karena itu gitu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oke? Ya, Matius 28 ayat 19. Baik. Di mana di sini Tritunggalnya di mana? Itulah tadi makanya aku bilang Abang yang ganteng. Kata Tritunggal itu tidak muncul di Alkitab. Betul sekali. Tetapi ada beberapa ayat, makanya kan aku bilang beberapa ayat contoh example-nya yang sudah kamu bacakan. Kalaunya ini dijadikan Tritunggal, maka akan ada pertanyaan bagaimana menyatukannya. Apakah diikat sepaket kan kayak gitu ya? Atau kayak gimana gitu supaya jadi satu mereka itu kan gitu ya teman-teman. Nah, makanya aku bilang bagaimana kamu memikirkan bagaimana kamu memikirkan sedangkan pikiran kamu itu terbatas, memikirkan hal yang terbatas. Inilah contohnya, sains disandingkan dengan Alkitab tidak bisa, sains disandingkan dengan Al-Quran pun tidak bisa. Serius, nggak bisa. Itulah makanya pemikiran bisa kita itu sains dengan Al-Quran sangat terbatas. Sains dengan Al-Quran bisa. Bagaimana? Coba contohnya. Contohnya tuh ada dua langit, dua laut ya yang bertemu, mereka saling tidak melampaui. Dua laut bertemu saling bertemu tidak melampaui airnya. Example. Baik nih ya. Contoh. Masalahnya ini kamu terjeda terus tahu. Gimana aku mau ngelihat? Astagfirullah. Tuhan Yesus, haleluya. Aduh. Aku mau ngelihat yang itu kamu buat tuh, apa example-nya? Ya, nih bentar ya. Gimana aku mau lihat tapi itu terjeda, coy. Sabar. Nah, nih Mbak, ya. Terjeda, coy. Aku nggak lihat, coy. Ini masih terjeda nggak? Ih, terjeda, Wak. Nih, aku foto lagi lah, Wak, ya. Ini video lah ya. Betul lah. Nih, masih terjeda. Gua pun kagak tahu ini kenapa. Wah, masih terjeda. Gua pun kagak tahu. Tuh, kelihatan nggak? Masih terjeda. Gua pun kagak tahu. Lucu kali ya. Makanya kenapa nggak diizinkan jaringan ini gitu loh. Gedek banget gua.
Aneh. Padahal di sini saya dapat lihat Anda dengan jelas loh. Gambar saya gerak-gerak gitu. Makanya Gambar Anda itu gerak-gerak. aku mau lihat contoh yang kamu katakan itu nggak dapat. Aduh, macam mana? Iya. Jadi di dalam Quran surah Ar-Rahman ya, sains dan Al-Quran itu terbukti ada dua laut yang bertemu, airnya tidak saling melampaui. Sainsnya kayak gimana? Karena kadar garam di dua laut tersebut berbeda gitu. Beda dengan Bible. Kalau Bible tidak bisa dibawa ke sains. Contoh Nggak ya bisa. di Ayub, tiang langit Karena itu bergoyang-goyang. yang langit bergoyang-goyang. Tiang langit bergoyang-goyang. Mana ada sainsnya tiang langit? Emangnya pernah kecelakaan pesawat tertabrak tiang langit gitu? Kayaknya nggak ada. Secara logika sih nggak ada. Seumur hidup gua ya selama berapa tahun nggak ada tuh. Itu coba dibaca Biblenya. Tiang langit Nanti bergoyang-goyang. gua baca. Iya. Nanti gua Tuh di baca, Ayub tuh tiang langit bergoyang-goyang. Lukisan tentang buaya pun juga aneh gitu. Apa itu? Lukisan tentang buaya. Buayanya Tentang buaya dari mulutnya mengeluarkan api. Heran sama Bible ini, sainsnya di mana? Ini kalau buaya mengeluarkan dari mulutnya api, ini minumnya saya pikir minum bensin kan kayak gitu ya, makannya batu bara itu buaya. Itu Alkitab apa? Alkitab apa? Lukisan tentang buaya di kitab Anda. Iya, Alkitab apa? Maksudnya ayat apa? Lukas kah? Imamat kah? Atau Kejadian kah? Perjanjian lama itu. Perjanjian lama berapa, Bos? Sabar. Saya lagi buka ya, sabar. Ayub 40. Tadi katanya perjanjian, emosi juga gua dengan Ucup nih. Perjanjian lama. Perjanjian Ayub 40. lama. Ayub 40. Terus Nomor tuh. Bentar saya buka di sini aja, nggak lengkap ini nih. Kitabnya ini. oh ya, Sabar ya. Cup. Itu tadi apa link yang kamu dapat itu tuh sebelum saya, itu yang orang Flores. Itu link apa? Link apa? Yang tadi itu sebelum saya ada kan orang Flores yang kamu bilang tuh Yesus menikah Maria Magdalena bla 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 bla. Oh, itu Link adalah apa? Mau tanya Alkitab aja. terbitan tahun 1928. Kenapa emang? Enggak, mau tanya maksudnya itu Alkitab yang kamu pegang itu Alkitab apa gitu loh. Tadi. Ini apa nih? Alkitab Deuterokanonika. Alkitab Deuteronika. Nanti aku cek lah. Nah, itu ya cek aja ya. Ya, nanti aku cek. Soalnya banyak kitab-kitab yang mengatakan ini kitab Allah, ini kitab ini, tapi isinya itu bertentangan dengan ajaran Allah sendiri. Bahkan mungkin di Islam pun ada, nggak mungkin nggak ada. Ada kok yang sahih, ada yang tidak sahih. Ada kan, betul kan? Ini masih kejeda nggak? Masih kejeda, Bos. Mau kayak mana pun gue bilang kejeda. Masih tetap Makanya teman-teman, meskipun saya matikan kamera saya habis itu Nggak mau. dibuka tetap aja nggak ada pengaruh katanya. Makanya gue bingung kenapa. Tuh, kelihatan nggak? Masih kejeda, no. Jaringan gue wifi oke aja tuh, aman.
Nih Mbak. Kenapa? Ya. Nih. Nanti DM ya, nanti DM aja. Gua mau tahu itu. Alkitab itu. Oke. Tuh. Sudah masuk. Nih. Apa nih? Wah, ini ya teman-teman ya. Ini saya bacakan dulu ya. Ayub 41 ya. Di Ayub 41 rupanya ya. Nah, di sini ya. Nih, teman-teman ya. Kita dapat melihat ya, dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancaran bunga api. Napasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. Kan gitu. Terus di dalam tengkuknya dan kekuatan ketakutan berlompatan di hadapannya. Jadi di sini tentang masalah buaya ya. Buaya itu ada keluar api dari mulut gitu. Oh, berarti yang kamu maksud ini ya. Si ini ya. Siapa namanya? Si Letviatan. Itu kan iblis. Gimana sih? Bukan nih, coba Anda buka di Ayub 41 ya. Ayub 41. Ayub 41 ayatnya berapa, Bos? Ayat nomor 10. Ya. 9 ayat 41. 4110, 4119. Astaga, Cuk. Jelas itu, Cuk. 41 19. Iya, saya heran aja, ini kok buaya keluar api dari mulut. Minumnya bensin. Mungkin minumnya bensin, makannya batu bara ini buaya. Nih. Iya, teman-teman. Ya, nih. Itu, Cuk. Uncup. Itu yang kamu bahas itu sama ini sih. Dari dalam mulutnya keluar suluh dan bunga api berterbangan keluar. Betul kan ayat 19? Iya. Itu yang kamu bahas itu si Letviana. Itu adalah makhluk yang kalau example apa sih, kalau ya seperti sekarang lah udah terjadi sih, tapi di zaman modern. Ya, saya kan nggak membahas tentang tujuannya apa dituliskan seperti itu. Tapi kan kalau kita cek ya dari hukum dunia gitu ya, nggak ada manusia itu mengeluarkan api dari mulutnya, nggak ada. Itu nggak manusia, Bambang. Astaga, Tuhan Yesus. Buaya, nggak ada buaya mengeluarkan buaya mengeluarkan api dari mulutnya, itu nggak ada logikanya gitu. Secara logis bahasa itu apa sih dibilangnya? Simbolis. Dari mulutnya keluar suluh yang berpancaran bunga api. Hebat kali, saya pikir ini buaya. Minumnya bensin, makannya batu bara. Gitu. Itu simbolis loh. Itu simbolis kekuatan. Itu simbolis kekuatan destruktif. Itu yang dimaksud keluar apa tadi, api. Yang sering api dilambangkan kehancuran, kemarahan, kuasa yang tidak terkendali. Istilahnya, contohnya kamu deh, kamu memaksakan pikiran kamu ke dalam Alkitab, sementara pikiran kamu itu terbatas. Kamu ingin melampaui Tuhan yang tidak terbatas. Itu adalah salah satu yang contoh ayat ya, ayat yang kayak gimana sih, emosi yang menggebu-gebu di dalam manusia itu gitu loh. Gua nggak ngarang coy. Nah, mana datanya yang itu? Ini kan makanya yang gua maksud itu kan secara logis. Yang kamu tanyakan itu tadi, dari dalam mulutnya keluar suluh dan api bunga berterbangan keluar gitu loh. Makanya yang aku artikan di sini tuh, yang aku kasih tahu ke kamu itu, yang api yang keluar itu bukan api tetapi emosi kamu. Nah, ini kalau kita tabrak ini, kalau kita tabrakkan dengan sains kayak gimana? Ada nggak penjelasan sainsnya?
Kalau buaya sains keluar itu api dari nggak mulut? ada. Itu nggak ada. Itulah makanya kan aku bilang itu simbolis, bahasa simbolis itu, paham nggak kamu, Bambang? Jangan teman-teman buaya rohani pula itu ya. Enggak. Bisa jadi Itu, Mbak, buaya rohani itu ya, karena kalau apa? buaya darat banyak. Iya Tahu iya aku. iya iya. Tahu aku banyak Ah. penerbangan. Ini yang dimaksud buaya itu, yang keluar api itu emosi kamu, emosi yang kamu tidak bisa keluar. Contohnya kamu marah sama cewekmu, yang bisa kamu pukul lah, yang bisa kamu apalah. Gimana sih emosi yang terpendam gitu keluar gitu loh, kemarahan, kebencian gitu loh. Ada aja ya teman-teman. Enggak, aku dengan tafsiran sendiri gitu loh. Tetapi Susah banget ya kalau kita bawa ke sains tentang ya masalah buaya itu. makanya itu Alkitab sama sains itu tidak bisa kamu satukan, tidak bisa kamu sandingkan. Kenapa? Kalau Itu sangat Al-Quran malah bertentangan. bisa. Al-Quran bisa Tunjukkan atur. contohnya. Ya gini, karena kejeda kan, andai kagak kejeda ya, andai kagak kejeda, saya bisa tunjukkan gitu loh. Kepada Anda, jika Anda bisa lihat gitu ya. Ada dua air nih ya teman-teman, dua mata air ya, yang mereka bertemu itu tidak saling melampaui. Ini kan ada di dalam Quran surah Ar-Rahman ya teman-teman. Nih, ntar ya. Nggak bisa kita sandingkan, sementara pikiran kita itu terbatas. Nggak mungkin kau batasi Tuhan yang tidak terbatas, nggak bisa, sangat mustahil. Enggak, kalau masalah tuh gini, kalau masalah Tuhan, Mbak, kalau masalah Tuhan, dia sendiri yang menginformasikan tentang dirinya, bukan kita batas-batasi. Enggak, kita nggak membatasi, sedangkan dia tidak terbatas gitu loh. Kau nggak bisa gapai itu kesucian, nggak bisa. Kau nggak bisa gapai. Gini, kalau kita ya membatasi Tuhan itu nggak bisa, saya sepakat. Tetapi Tuhan yang menjelaskan sifatnya seperti apa gitu, bukan kita yang batas-batasi. Makanya itu terjelas adanya Alkitab tuh. Kamu sendiri sudah baca. Kamu ya harus buka hati kamu juga. Jangan kamu enggak, masalahnya gini ya, Tuhan di Alkitab itu ya, di Alkitab itu menunjukkan Tuhannya bukan manusia, bukan Yesus gitu. Tapi lihat Tuhan para nabi itu ya tidak setara dengan apapun. Kan kayak gitu, dia maha suci lagi maha tinggi. Cup. Dia kan turun ke bumi itu untuk menebus dosa. Nggak pantas dia turun ke bumi. Tuhan turun ke bumi aja, mana pantas. Bisa aja. Cup. Bisa aja dia dari surga sana. Dari surga sana dia hapus, lenyapkan semua manusia, bisa aja dia. Tetapi untuk otoritasnya dia itu harus turun karena dia itu mengasihi. Ibaratnya gini loh. Nggak pantas itu. Menurut kamu itu nggak pantas. Tetapi karena memang kasihnya dia itu lebih besar dari apapun, dia harus menyelamatkan kau. Gini, begitu besar kasihnya ya, tapi menghilangkan sifatnya, itu bertabrakan. Bertabrakan itu nggak bisa. Itu yang dibilang ibu tadi, Cup. Ibu sebelum saya tuh, siapa ibu apa tuh namanya tuh, dia itu turun ke bumi untuk menyelamatkan kau, Cup. Gitu. Iya. Jadi gini Mbak ya. Kalau Tuhannya para nabi, Tuhan di perjanjian lama itu tidak pernah jadi manusia, tidak akan menjadi manusia. Itu perjanjian lama. Nah, jadi kalau ada Tuhan yang ada Tuhan yang mengatakan bahwa dia akan menjadi manusia, itu karangan dari mana pula? Terus ngapain dia turun ke bumi untuk menyelamatkan kau? Makanya tadi dia di sana, di Mbak, kayu salib sana tuh disiksa sama hal
hal itu terkait masalah pantas tidak pantas tadi. Saya udah bilang kepada Anda, ya, tidak pantas Tuhan itu jadi manusia. Gitu. Karena apa? Coba gini, kita berpikir ya. Anda dan saya adalah manusia. Kalau kita makan nasi, itu adalah hal yang wajar. Kalau kita makan nasi, ya. Tapi kalau kita makan kotoran, itu kurang ajar gitu ya. Nggak cocok, nggak pantas kalau kita makan Memang nggak kotoran. pantas. Makanya itu ada tuh istilah yang begini, cup-cup. Bagaimana kamu mengukur? Sabar dulu. Bagi kita manusia aja, ya, ciptaan Tuhan, kita manusia ciptaan Tuhan, ada yang tidak pantas bagi kita. Nggak pantas kita makan kotoran. Apalagi bagi Tuhan. Bagi Tuhan nggak pantas Tuhan jadi manusia. Kenapa kamu bilang gak pantas Tuhan jadi manusia? Asumsi dari mana kamu tunjukkan? Nggak pantas kamu karena dari apa? Islam. Menghilang. Bukan Karena kamu asumsi. dari Islam. Bukan Islam asumsi. dikatakan- dengar, Lihat di Islam perjanjian dikatakan- lama itu, ya. Lihat di perjanjian lama itu Tuhannya kayak gimana. Di Yesaya 46 nomor 5, hendak dengan apa engkau menyamakan aku? Gak boleh sama dia. Tapi Gak dia- boleh jadi tapi- manusia dia. Dengar, Ya, makanya ya. tapi dia menurunkan anaknya kan. Itulah si Yesus itu. alasan pula menurunkan anak. Kok alasan sih, cup-cup? Menurunkan Enggak, alasan, cup-cup. anak Kau ya. kitab loh, cup-cup. Kan udah dibilang Tuhan tidak akan pernah jadi manusia di perjanjian lama ya. Saya 46 nomor 5, Bilangan 23 nomor 19. Gak akan pernah dia jadi manusia. Aku jelasin pun ke kau, cucup, nggak nyambung di pikiran kau, karena di pemaksaan pikiran kau tuh Tuhan tuh harus begini, harus sama seperti di Islam. Maksud kau yang begitu, jawaban yang kau mau itu seperti itu. Sementara di keyakinan Kristen tidak seperti itu, begitu loh. Iya. Betul nggak? Makanya betul nggak? saya itu harus lihat sifat Tuhan itu satu-satu. Kalau Tuhannya nongol, ini banyak kali kurangnya udah. Iya. Kalau Tuhan tuh nongol ya teman-teman, ya Tuhan nongol banyak kali udah kurangnya gitu. Kurangnya di mana, cup-cup? Bagi mata kita udah nggak adil dia. Satu sudah kurang, tidak adil dia. Sebelum istilahnya ya, kalau sebelum aku nih dimarah-marahin sama umat Muslim di sini, dihina sebelum umat Muslim. Sebelum aku, Tuhan Yesus sudah duluan dihina sama orang Romawi. Halo. Duluan dihujat. Kalian menghujat saya karena saya percaya Yesus Kristus Allah. Makanya kalian tuh tidak percaya dia. Coba Anda pikir, Mbak ya. Coba Anda pikir. Nih saya ajak Anda berpikir ya. Kalau Tuhan nongol ya di abad pertama, cuma ya satu kampung yang lihat, beberapa orang doang. Mana keadilan Tuhan tersebut terhadap manusia seluruh bumi dan orang buta? Kan udah jelas-jelas tuh di Alkitab. Jadi kalau Cuma segala satu di bangsa kampung yang menjadi lihat. muridku. Jadi Mbak, bukan permasalahan jadi murid atau tidak, tapi pada saat Tuhan turun di abad pertama di satu kampung, dilihat beberapa orang doang, terlihat di satu kampung doang. Mana keadilannya untuk seluruh manusia? Ya makanya itu kan ada si murid-muridnya yang nulis. Apa? Si Lukas yang nulis. Kebanyakan makan doktrin. Iya teman-teman. Kalian tuh Islam tuh nggak pernah terima. Karena Coba kita tinjau dulu ya, keadilan Tuhan yang saya katakan tadi. Di mana letak adilnya Yesus kalau kayak gitu? Adil kok, dia mati kok untuk menyelamatkan kau. Bukan masalah matinya. Keadilannya bagi mata saya mana? Bagi mata seluruh manusia. Karena kamu tidak meluluhkan ini pikiran kamu yang harus membatasi, harus sama nih, harus tahu nih, harus begini. Itulah nih. kayak macetnya.
Makanya sudah saya bilang, kalaunya Tuhan nongol itu bukan Tuhan karena nggak bisa adil. Itu udah pasti. Gini, Kalau Tuhan Cup. nongol itu bukan Tuhan. Karena apa? Cup. Karena pasti nggak bisa adil. Cup. Gini, terserah kamu mau ngomong gimana pun, mau apapun yang kamu mau kehendaki, ya udah terserah kamu. Sebab aku ada urusan juga. Aku mau turun. Capek aku samamu. Aku jelasin Tuhan kalah dengan ciptaannya, kamu nggak terima. Aku jelasin ini, kamu nggak terima. Aduh, udahlah, cup. Kadang nggak masuk akal, Mbak. Ya. Nggak kabur aku, tapi udahlah. Jangan lupa Nggak kalau masuk DM akal itu, cup. penjelasannya. Jangan lupa kirimkan itu, cup. Yang aku bilang Ya tadi. nanti. Assalamualaikum. Waalaikum. Iya teman-teman. Ada aja ya. Mana coba bentuk keadilannya bagi mata saya? Masa Tuhan di abad pertama doang turun, kan kayak gitu ya. Di abad pertama turun Tuhannya, di tahun 2025 manusia kagak dapat lihat Tuhan. Mana adilnya ya? Nah, Tuhan macam apa yang kayak gitu? Jadi Tuhan yang adil itu Tuhan yang kagak pernah nongol. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti dia kagak nongol gitu. Itu Tuhan yang adil. Kan gitu ya teman-teman. Masa Tuhan kok nongol. Aduh, sabar ya teman-teman. Saya naikin lagi yang lain ya. Sabar nih. Karena banyak banget di bawah ini yang minta naik. Pindah-pindah dia. Gilirannya siapa aja. Apa pula yang bening. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam, Bang? Alhamdulillah. Ya, ada yang mau disampaikan? Ini saya agak risih juga ya dengarnya, bilangnya apa yang dituliskan oleh murid-muridnya. Sebentar kalau ditunjukkan tulisan murid-muridnya, ntar juga dibantahnya sendiri kan. Ya itulah kelakuan mereka ya kayak gitu memang. Itu bukankah yang tertulis itu jelas, ya kan? Astagfirullahaladzim. Ujung kita. Ya ada lagi Bang. Kita cari satu Kristen lagi untuk berdiskusi ini, baru kita tutup gitu. Silakan. Oke ya. Terima kasih banyak dulu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hehehehe. Yang mana yang Kristen mana? Ini antum major gilirannya. Halo Taucup. Halo, selamat malam. Ya, lama. 3 hari aku ngantri untuk masuk di Komal ini, betul. Open cam lah. Hah? Open cam. Oh iya betul ya, tunggu ya. Memang luar biasa memang ucap sekarang. Udah belum? Apa ya? Udah ada situ belum? Belum. Apa ini? Padahal udah konten loh. Mana? Agak kelihatan. Nah, Hah? nggak kelihatan ente. Ini udah? Mana? Situ nggak masuk? Ah, Mana ya? Halo?
Aduh. Gak bener kamu dah. Udah cuk. Udah Ustaz. Ah. Gak jelas. Gak jelas ya. Major, kenapa coba kalau naik itu tinggal open cam beres gitu, banyak alasan pula ya. Iya teman-teman, memperlambat aja udah dinaikin lah, tapi memperlambat diri sendiri dia. Bertele-tele banget gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam bang, abang Islam atau Kristen bang? 100% Kristen. Oh 100% Kristen, open cam dulu lah. Kayaknya saya belum bisa open cam, soalnya baru pengikut sedikit ya. Aduh abang, abang nanti naik kembali untuk pinjam ini ya, akun yang bisa open cam ya. Mohon maaf saya turunkan dulu kalau kayak gitu ya bang ya. Akun abang saya turunkan dulu, pinjam yang bisa open cam karena diskusinya syaratnya open cam gitu. Oke. Kayaknya nggak usah banyak alasan, maksud saya itu. Kalau udah naik itu ngomong lah ya teman-teman. Ngapain coba ya? Jadi berhala. Halo, selamat malam. Loh, mana gambarnya host ini kok tidak ada, gimana sih? Kok nggak ada sih? Iyo, gambarmu kok hilang kemana nih? Benar, Saya jelas ya teman-temannya. enggak, saya enggak lihat mukanya mana. Waduh. Udah kalau gitu turun dulu kau ya. Berarti bermasalah kan kayak gitu ya. Bermasalah ini kamu ya, HP kamu atau ini kamu. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam bang. Islam Kristen bang? 100% Kristen. Iya, open cam dulu. Gitu dong ya. Bang, Anda mau nanya atau mau ditanya nih? Ditanya aja lah, Bang. Ditanya. Baik, pertanyaan klasik aja ya yang saya tanyakan lagi nih. Apakah di Kristen manusia itu ciptaan? Memang kalau sama kami Kristen, manusia itu adalah ciptaan. Baik. Sekarang saya tanya lagi, apakah Yesus itu manusia? Manusia? Manusia. Baik. Pertanyaan selanjutnya, ya. Berarti Yesus manusia ini adalah ciptaan, betul? Yesus itu adalah ciptaan? Oh. Kan dia manusia, Yesus manusia. Manusia kan ciptaan. Berarti Yesus ini manusia yang diciptakan, betul? Tapi salah tuh. Kok salah? Memang tadi Anda jelaskan sama saya manusia itu ciptaan. Macam mana? Kata abang tadi, manusia itu ciptaan, Yesus itu manusia. Ketika saya tanya, berarti Yesus ini manusia ciptaan? Salah katanya. Kayak gimana? Sama, bukan kayak manusia kita sekarang ini. Lain jalurnya. Lain jalur kayak gimana? Enggak kayak ciptaan manusia lah bilang. Coba sekali lagi saya tanya bang ya. Saya tanya sekali lagi nih, bang.
Apakah manusia itu ciptaan? Tuhan. Manusia, bukan Tuhan, bukan. Apakah manusia itu ciptaan? Ya, ciptaan nih lah. Ciptaan Tuhan lah. Bumi ini pun ciptaan. Ya. Baik. Pertanyaan kedua, ya. Pertanyaan kedua. Apakah Yesus itu manusia? Iya. Yesus itu apa yang Sebenarnya- berwujud manusia bilang. Ya, Itu utusan itu sama kami itu. ya utusan, terserah utusan atau apapun terserah. Tapi apakah Yesus ini manusia? Manusia bilang. Baik, ya. Pegang kata-kata Anda ya. Yesus manusia, manusia itu ciptaan. Oke, pegang kata-katanya tuh ya. Oke. Sekarang pertanyaan ketiga, ya. Berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan. sama. Betul? Nggak sama bilang. Loh, kok nggak sama katanya? Nggak sama. Lain persisnya. Kan nggak sama katanya. Manusia yang diciptakan. Padahal sama tadi manusia. Yesus juga manusia, kan kayak gitu ya teman-teman. Lain persisnya. Nggak samanya di mana? Dia juga manusia kok. Dia itu nggak manusia, dia itu firman Tuhan yang hidup. Dia utusan Aduh. bagi kami itu. Iya kan dia menjadi manusia, betul? Menjadi manusia itu apa? Ya sudah, berarti kalau dia menjadi manusia berarti dia manusianya Yesus ini ciptaan, betul? Ciptaan. Siapa yang ciptakan dia? Nggak ada. Iya. Dia turun sendiri, bukan diciptakan. Itu Baik, Bang, dia diciptakan di rahim Maria, dibentuk dalam rahim Maria, lalu brojol dari Maria. Bukan diciptakan, tapi turun sendiri ke rahim Maria. Ngerti nggak, Bang? Abang jangan bikin statement yang begitu, Bang. Kayak gitu, ya. Jadi kayak gimana nih? Pertanyaan ketiga, Yesus adalah manusia ciptaan, betul? Nggak betul. Enggak, berarti Itu ciptaan, pertanyaan. itu utusan. Baik, Ah. berarti pertanyaannya, jawaban Anda yang pertama dan yang kedua salah gitu. Salah. Menurut aku salah lah. Kalau dibilang kalau dibilang manusia Kenapa juga. tadi Kalau dibilang di firman awal Tuhan, firman Tuhan. kenapa di awal tadi ketika saya bertanya manusia itu ciptaan atau bukan ciptaan katanya, seharusnya Anda jawab aja manusia itu bukan Sama. ciptaan. Itu nggak bisa disamakan, Bang. Kan kayak gitu ya. Yesus itu adalah utusan. Ya tetap aja dia jadi manusia kan? Jadi manusia. Iya. Cuman kan beda dia. Kalau masalah penciptaan itu udah beda. Kalau dia manusia juga berarti Yesus itu ciptaan, betul? Karena manusia ciptaan. Sebenarnya itu kan yang di bumi ini semua ini ciptaan ini Nah, semua. kalau dibilang ini bumi Iya. penciptaan. Iya, termasuk Tapi Yesus, Tuhan betul? Yesus itu adalah utusan. Baik, kalau dia termasuk utusan dan ciptaan, berarti Kristen atau Katolik menuhankan ciptaan, betul? Ya, enggak. Nah. Ini loh. Beda lagi. Berarti salah lagi ya. Salah lagi yang di belakangnya 3 poin tadi berantakan pula itu, Bang. Ya. Abang itu bilang apa? Kenapa sih? Kenapa, Bang? Coba Abang Anda dengar konsisten dulu, Abang gitu, dengar dulu, ya. bagus. Dengan jawaban Anda sendiri yang jelaskan sama saya manusia ciptaan, Yesus Oke, manusia. Abang ngomong dulu, oke. Iya, nih ya, dengarkan saya ya. Abang juga yang jelaskan sama saya Yesus itu manusia, Yesus itu ciptaan. Terus ya manusia Yesus ini diciptakan. Ketika saya bertanya, berarti Kristen dan Katolik menuhankan ciptaan? Bukan katanya. Ya gini ya, oke. Bukan menuhankan. Oke, abang Itu udah kan selesai. utusan. Ah.
Nah, gini bang, kalau abang bilang manusia, bisa juga manusia. Karena apa? Karena dia itu ya firman Tuhan yang jadi manusia lah. Ngerti nggak bang? Waduh. Kalau Firman dibilang Tuhan yang manusia jadi ya- manusia. Lah iya, yang turun ke bumi jadi manusia supaya apa? Itu ajaran Supaya- Yohanes, bukan ajaran Yesus. Lah, ya memang gitu kenyataannya bang. Bukan kenyataan Supaya apa? itu. Supaya Itu dia mau himne Plato itu dari Yunani, Bang. Dianya kenapa Tuhan turun ke dunia? Nggak pantas, bukan kenapa, tapi nggak pantas Tuhan itu turun ke dunia. Bukan nggak pantas, pantas. Karena apa? Karena dosa-dosa manusia bang. Nggak bisa. Kenapa? Nggak, saya bilang nggak pantas. Bagi kita yang manusia aja ada yang tidak pantas untuk diri kita. Kita kalau makan tai Kalau- kagak pantas kita makan tai. Kalau manusia bang samakan sama Tuhan itu udah beda jalur. Bang. Gini. Ya, kalau kita sebagai manusia kita makan tai itu nggak pantas. Artinya apa? Kita yang Jadi emang makhluk itu- aja, emang itu sama? Bang ya. Emang itu sama kita Tuhan kita turun ke yang bumi makhluk, sama manusia makan tai? makhluk ini, Bang ya, Enggak. makhluk ciptaan Tuhan nih ya. Abang ini logika abang itu kurang berpikir Coba. panjang bang. Coba kalaunya kita lihat ya, kita yang ciptaan, yang ciptaan, makhluk manusia ini, ciptaan. kalau kita makan tai kagak pantas. Begitu nggak pantas. pula Nggak pantas Tuhan memang. ya. Enggak Tuhan sama lebih itu, Bang. lagi nggak Nggak pantas sama. bagi Nggak Tuhan sama. jadi manusia gitu. Nggak sama itu bang. Tujuan Tuhan ke dunia itu mau menyelamatkan manusia nggak dari dosa pantas. bang. Nggak bakal ngapain juga Tuhan jadi manusia kan, Karena dia jadinya apa? ciptakan. Merendahkan Karena dia dirinya. ciptakan. Enggak merendahkan karena dia ciptakan. Iya, Udah Bang. lari Coba jalur, makanya dia pakai turun, makanya diselamatkan. akal gitu. Coba Anda buka akal Anda ya. Kita manusia ciptaan ya. Ciptaan aja ada Iya, yang tidak iya. pantas untuk kita. Oke, Apalagi untuk Tuhan gitu. Oke, gini aja bang ya. Kita main, kita abang bilang pakai akal ya. Abang menciptakan suatu produk lah. Dan ada kesalahan di produk itu. Apakah kita nggak berhak memperbaiki produk itu? Kan kita berhak, karena kita menciptakan dia kan. Betul nggak? Iya, itu Nah, masalah iya, produk. Ya, beda dengan yang saya bicarakan. Sama. Karena apa? Beda. Karena manusia yang diciptakan dia itu tanggung jawab dia, bang. Makanya dia turun. Karena apa? Karena ada kecacatan. Turunlah dia mau memperbaiki kecacatan. berarti dia gagal gitu ciptain manusia, produk Bukan gagal. gagal. Kan nggak cocok analoginya. Bukan gagal, Bang. Makanya udah dibilang nggak cocok analoginya jadinya. Nggak cocok. Maksud abang berarti gimana tadi? Iya, kalaunya bagi manusia saja ada yang tidak pantas, apalagi bagi Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Dia maha suci, abang. Dengar. Dia itu Tuhan itu maha suci dan maha penolong. Dia bakal bertanggung jawab sama apa yang diciptakan dia. Abang Iya. ngerti nggak sampai situ? Nggak perlu juga kali dia mati, mematikan dirinya sendiri. Oke. Kenapa? Itu artinya merendahkan. Kalau dia berubah jadi manusia, itu berubah bukan udah. merendahkan, itu meninggikan. Itu balik itu. Itu Oh bukan. selebih- itu Bukan meninggikan, Bang. Kalau manusia itu sudah rendah derajatnya di mata Makanya, Tuhan. Bang, kenapa Tuhan bisa sampai mau, sebenarnya dia namanya dia udah punya kekuatannya sampai mau dia disalibkan karena apa? Dia membuktikan. Dia menebus Dia mau Bukti menebus apa? dosa manusia. Ya, dia mau menebus dosa manusia. Menebus itu ajaran gereja. Lah, jadi abang ini bertanya ajaran apa? Bukan Abang bilang ajaran kalau- Yesus. Kalau Yesus kan membawa kitab para nabi. Iya, Kalau Yesus membawa kitab para nabi, dosa tanggung sendiri-sendiri gitu. enggak. Siapa? Yesus dengan murid-muridnya mengajarkan dosa tanggung sendiri-sendiri. Kalian Enggak. mengajarkan dosa ditebus. Enggak, maksudnya Tuhan yang nebus. Yesus yang nebus. Abang itu gak usah bicara fiktif apalah. Bukan fiktif. Kalian bisa baca ya yang saya Enggak, sampaikan. gini. Abang itu berarti belum kuat, belum selesai belajar kitab. Coba Anda buka nanti di Yeskel 18 nomor 20 ya. Nah, Di situ ya
seorang anak tidak akan menanggung dosa bapaknya dan bapak Ya udah, tidak abang akan ngerti menanggung abang ngerti nggak sama dosa ayat itu? anaknya. Nah, Abang ini ngerti nggak, ajaran abang- dari kitab terdahulu yang diajarkan Abang oleh ngerti nggak Yesus. sama ayat itu? Abang ngerti nggak sama ayat itu? Ya iya, dosa tidak akan ditanggung orang lain, nggak Sama akan. anaknya, makanya bapaknya yang menanggung. Siapa bapaknya? Yesus Kristus. Bang, Makanya dia makanya buka baca dulu kitab kau baru bantah saya gitu ya. Lah, abang Anak bacakan tidak coba. menanggung dosa bapaknya Iya. dan bapak tidak menanggung dosa anaknya. Abang lihat Nah, itu bunyinya bapak tidak menanggung dosa Abang- anaknya, artinya dosa tanggung sendiri-sendiri. Abang baca jangan setengah-setengah, abang baca semua. Gitu. Jangan abang itu bicara kayak apa-apanya mengejudge apa kayak apa gitu, kayak ngejudge kalau Enggak ada ada hal ngejas. yang salah. Kita baca aja konteksnya kan. Bahasa Indonesia mudah dipahami. Kita orang Betul. Indonesia tinggal Bahasa memahami Indonesia. aja. Abang itu Tinggal kayak gitu ngejudge, kita baca. Bang. Oh ya Dari awal begini. abang itu nggak gini aja bang. Hah? Benar nggak? Kalau kayak kata abang yang pertama kali pertanyaan abang, Yesus itu ciptaan atau tidak? Itu kan udah kayak ngejudge. Berarti Bukan kayak ngecat. Itu pertanyaan umum. ya betul, pertanyaan umum. Pertanyaan Tapi itu udah umum beda itu loh. apakah manusia ciptaan? Nah, lalu baru bertanya masuk ke dalam agama. Akan Itu gitu. Itu beda Ah. bang, abangku. Gitu. Abang itu bacanya masih terlalu pemula bang, berarti baca Alkitab mempelajari, makanya abang itu harus mempelajari dengan Oh, seksama. pendeta abang saya ajarin, Bang. Lah, yang mana? Yang mana Lah, bang? banyak pendeta saya ajarin udah. Aduh, Bang, Bayangkan. bahasa- Ngaku pendeta. Iya, yang ngaku pendeta itu bang. Oh, Betul bukan itu ngaku abang ajari. ngaku pendeta, memang pendeta, dia punya gereja. Nanti apa yang kami tahu kami pertanyakan sama abang, mungkin ya udahlah, mungkin kami nggak bakalan begitu kan. Ya, kami hanya pertanyaan umum aja. Terus pertanyaan kedua boleh nggak? Apa? Lanjut. Pertanyaan kedua ya, siapa yang mencabut nyawa ibunya Yesus? Apalagi pertanyaan abang agak udah malu ya, abang. Nah, siapa yang mencabut nyawa ibunya Yesus? sampai itu pun abang persoalkan, ngapain itu nggak urusan Ya, abang. iya, perlu. Siapa yang ngecabut? Seluruh nyawa yang ada di dunia ini itu Tuhan yang cabut bang. Tuhan Anda siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Oh, jadi Yesus cabut nyawa ibunya. Sang pencipta lah mencabut nyawanya. Apalagi Kan Yesus yang cabut nyawa ibunya, gitu. Tuhan Yesus itu adalah utusan. nanti Iya, kalau pertanyaan Yesus paling yang cabut serupa. nyawa ibunya, Bang, Yesus berarti malin kundang, anak durhaka. Jadi maksud abang manusia hiduplah seterusnya gitu. Loh, kata abang juga tadi, siapa yang mencabut Kira. nyawa Maria? Saya tanya Tuhan, katanya. Siapa Ya. Tuhan Anda? Yesus, Yesus, anaknya. iya. Terus, Berarti apa? anaknya cabut nyawa ibunya. Itu anak Iya, durhaka. Nggak durhaka itu. Anak durhaka itu. Ya. Beda versi tuh bang, sama manusia yang dibilang ngebunuh ibunya sendiri. Enggak, bukan kayak gitu loh bang. Abang itu udah Ketinggian sih. lari logika bang. Abang itu udah lari logika bang. Iya ya, teman-teman semuanya. Malin kundang kayak gitu jadinya. Bukan Mana kayak sih abang manusia ini? bang lagi larinya. Tinggal abang. Abang aja ini mana muka abang, nggak ada yang tunjukkan. Hah? Pening abang. Masa nggak kelihatan ya gambar saya di situ?
Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada muka lab Enggak, jedahnya. kok aneh ya teman-teman ya. Abang itu Padahal di YouTube bisa Anda lihat ya, di Makanya HP abang saya itu yang kalau- lain saya bisa kelihatan gitu. Makanya abang siapkanlah narasi-narasi yang masuk akal lah, yang logika lah, jangan kayak gitu kayak bocah kali. Oke. Oh, udah. Anda mau bertanya? Ya, kalau bertanya nanti nggak sanggup abang jawabnya, ya udahlah, abang. Oh, ya. Jangan Pak, saya hanya memberikan pertanyaan ecek-ecek aja sama ente kan gitu. Oh iya, berarti ecek lah itu tadi ya. Cek-cek aja itu di luar kitab kan itu pertanyaannya. Belum masuk ke kitab Kristen itu. Bukan, cuman kan abang kayak seolah-olah ngasih sama Si Yusuf. apa yang orang tonton, kayak seolah-olah biar orang itu Ilmunya tinggi itu. biar orang Apa itu itu? jadi biar orang itu jadi mikirnya lain gitu. Mikir lain kayak gimana maksudnya? Kayak seolah-olah salah. apa yang Memang live streaming saya itu mengajak berpikir. Contoh nih judulnya ya, Tuhan kalah dengan ciptaan. Akal Anda sehat atau tidak? Kan gitu. nggak akan. Ah, ma- Abang yang apa? Masa Tuhan? Yang Tuhan tulis itu siapa? Iya. Iya, nggak mungkin kan Tuhan kalah dengan ciptaan, betul? Nggak mungkin, betul. Iya, lalu kenapa Tuhan Anda mati di tangan ciptaan? Abang punya statement tapi abang nggak mempelajari kayak mana. Itu menabrak akal sehat. Udah dibilang menabrak akal sehat. Adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Itunya. Tadi kita sepakat Tuhan tidak bisa dikalahkan ciptaan. Lalu ada cerita Tuhan mati di tangan ciptaannya. Ini Tuhan macam Ada apa? itu. Kan gitu. Gak ada itu. Emang bang gini loh bang, abang tahu nggak spesifiknya kayak mana? Itu udah. Abang ngerti. Aku jamin abang ngerti spesifiknya kayak mana Tuhan itu. Apalagi yang abang bilang lah, nyindir kami lah. Tuhan Yesus abang bilang kan mati di kayu salib, kan hidup kembali. Bukan mati bang, bukan mati seutuhnya bang. Ya tetap aja nggak Tuhan pantas mati. tuh yang namanya Tuhan mati, nggak pantas. Nggak bang, nggak mati bang, nggak sampai ke dalam nggak sampai busuk, kan bangkit kembali. Abang tahu, aku jamin abang tahu itu. Aduh, iya, imani saja ya bang ya. Iya, makanya abang, Imani saja. kalaupun abang mau berdebat, abang pelajari dulu, bagus-bagus. Iya, imani Oke, saja siap. dulu, nggak usah belajar ya, imani saja dulu. Itu ya teman-teman. Penonton. Mohon maaf kalau salah tadi. Abang ini, Ucapan saya menjawab dari siapa tadi, si Yusuf. Oke, Oke, minta maaf aku saya. apa kali? oke. Sosok Abangnya mau turun bang. ngerti Kristen. Oke, turun pun jadilah. Oke. Soalnya nggak ada jaknya. Iya. Abang itu kurang lah. Kalau abang mau buka Kenapa ya komal- suaranya mantul-mantul ya teman-teman? Makanya kalau abang buka komal gini harus belajar lagi lah. Oh iya, saya berani Capek, buka Abang. komal karena kitab Anda di kepala saya gitu. Wah. Mana? Nggak ada. Abang itu kurang belajarnya. Saya udah tamat baca kitab Anda itu. Nanti Kau mempelajari kejelekannya aja. nanti Bukan lah, mempelajari Bang. kejelekan. Memang iya. Bang, gini bang, Pelajari. ada dua versi tuh bang. Ada orang bilang baik pun, ada dua versi. Kita ngartikannya kayak mana? Kita ngartikan yang kebaik atau keburuk. Nah, kita harus ngartikan kebaik. Segala hal yang kita artikan kebaik, baru kita artikan keburuk. Contohnya macam kami tadi kan nggak kami mempertanyakan yang begono begini sama agamamu tadi. Aduh. Ada Soalnya bagi gini. kami agama kami itu adalah kasih. Itu aja. kasih, nggak pala kayak gitu bang. Ngebuktiin siapa yang benar. Itu cuma digembar-gemborkan doang itu. Soalnya Cuma digembar-gembor kasih, tapi nggak ada prakteknya. Tahu abang? Apa yang dibilang di Alkitab itu? Kalau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Apa enggak? Baik. Jadi kalau ada hati ya bang.
Gini bang, ya jadi kalau diculik anakmu kasih istrimu gitu ya. Apa? Kalau diculik anakmu kasih istrimu. Ya. Aduh. Itu lain bersihnya. Iya. bodoh kan? Kalau dicuri motormu kasih mobilmu, kan gitu. Bukan gitu. Nama abang siapa ya? Nama abang siapa? Weh, Kalau Bang kayak Yusuf. gitu, artinya apa? Ajaran itu tidak bisa diterapkan kalau kayak Oke. gitu. Oke, ngomong lu abang, ngomong. Oke, bisa kami ngomong? Nggak bisa diterapkan itu. Habis Enggak, kita kalau udah, oke. diterapkan. Abang ngomong dulu. Oke. Iya. Udah. Udah. Ah, gini bang. Kalau itu artinya bukan kayak gitu abangku. Aduh, kucing lah kalau lama-lama serius. Ini bukan kayak gitu abang. Artinya abang itu udah larikan ke yang buruk. Nah, kan kalau dicuri anak tirimu kasih apa? Gimana tadi? Kalau dicuri anakmu Kasih istrimu. Bukan kayak gitu bang. Astaga. Artinya itu kan udah lain bang. Kalau ada yang berbuat salah, sebisanya ampunilah, maafkanlah. Itu dia bang, artinya bang. Kan katanya ditampar pipi kanan dan pipi kiri kan, gitu. Hah? Ya. Betul nggak abang bilang? Ha? Bisa. Kalau ada yang salah sama abang, semisalnya berbuat coba, salah, dapat nggak kita terapkan ibaratnya waktu di dalam peperangan. Oh, oke. Lapet. Oke, dalam peperangan. Karena ajaran kasih. Kalau aku ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ya, lanjut. Ya, bisa nggak? Dalam peperangan. Ini peperangannya kita dalamin dulu karena Kan nggak bisa. gini loh bang, gini loh bang. Nggak bisa. Jadi maksud hanya ayat teori doang. Ajaran kasih itu teori doang. Bukan teori itu bang. Abang Abang Yusuf Kami dicaci maki. dicaci maki, gereja dibom, Diam kami, gereja diam. dibom, dicaci maki, dibilang kafir. Diam kami. Diam, nggak ada kan? Karena kami doakan ya selalu ya, semoga orang itu Bukan bisa kayak berubah. kalian. Bukan membal, itulah namanya agama kasih bang. Hah, betul nggak? Hah? Sikit-sikit Bukan, boykot, kasihan sikit-sikit itu, boykot. kasihan bang. Ya. Bukan masalah kasihan bang. Bang. Makanya dibilang, moga ini semua Muslim di sini yang nonton ini, Nah, semoga sadar lah kalau Kristen itu bukan non Muslim, bukan kafir. Muslim itu Kristen. Kenapa emang sakit hati banget dengan kosakata kafir bang? Itu nggak bagus nggak menurut abang itu betul Itu nggak adalah kosakata? sebutan paling bagus. Nggak, gini loh bang. Tanya dulu abang. Daripada itu harus non muslim bang, saya jelaskan sedikit ya biar anda paham ya. Kafir itu berasal dari kata kafaro dalam bahasa Arab yang artinya menutup. Ya, tutup gitu, tertutup. Ya, Tahu menutup. abang. Astaga. Jadi kalaunya didefinisikan kafir itu ke dalam agama menutup dirinya dari Allah dan Rasulnya, itu kafir. Ah. Terus Berarti harus kalaunya diperangi kan di anda agama, kalau anda disebut kafir, orang yang menutup diri, atau anda mau disebut orang non muslim yang tidak selamat pasti neraka gitu. Itulah. Makanya lebih bagus dipanggil kafir daripada non muslim. Kenapa harus ada statement gitu bang? Iya Kenapa bang, harus kan itu itu kan wajar ya, di Kristen pun Dalam kan agama, ada Bang. Dalam agama domba-domba itu kafir harus yang diperangi, tersesat betul nggak? kan gitu. Kalau di Dalam Kristen agama, kan Bang, istilahnya kafir itu diperangi domba-domba harus- yang tersesat, betul nggak bang? Iya. Nah makanya istilahnya di Islam itu kafir paling halus, paling bagus. Dan kafir itu di agama bang itu penghina apa nggak? Misalnya kayak dia harus diperangi, Bukan penghinaan itu bang, bukan harus penghinaan. dibunuh, harus dilawan lah, harus dibunuh, itulah yang Oh membuat iya, orang kalau di sampai- suasana perang, di suasana perang. bukan suasana perang, ini memang di Lah, kitab ada. kalau kagak di suasana perang, Anda tinggal di kota mana, Bang? Hah? Enggak, memang di kitab abang memang harus dibunuh. Bentar, iya, bentar. Saya minta tanya Abang kota aja. Kota di mana Abang tinggal? Kota Medan. Nah, di Medan kan ada Muslim tuh, betul nggak?
Iya. Banyak. Ada nggak dia kejar-kejar Kristen buat bunuh-bunuh Kristen di tengah jalan? Enggak ada. Ya nggak ada, berarti nggak ini. Artinya apa tuduhan Anda nggak berdasar ya? Enggak, karena orang itu enggak berani, Bang. Artinya tuduhan Nggak Anda berani. sendiri nggak benar. Anda jawab sendiri ya gitu. Wih, Bang Yusuf ada Sumatera tadi ya. Kalau Sumatera Artinya Sumatera apa, nggak Bang? berani. Ya kalau Karena kalau di berani. ayat peperangan pakailah kalau di waktu daerah Pulau perang, Jawa, bukan waktu baru. bersosial gitu. Dengar, Bang, karena orang itu nggak berani Sumatera. Kalau di Sumatera ini Bukan ya, masalah nggak habis. berani. Kalau Selesai. Bang, kalaunya dibilang bunuhlah orang kafir, kalian nggak bakalan ada di Indonesia ini, nggak bakalan ada. Ya, tapi benar nggak itu? Benar nggak itu? Iya, Ada nggak? artinya kan Oh. kagak benar ya. Ya, nggak ada atau nggak ayat itu? Ada atau Iya, nggak? buktinya kalian masih hidup di Indonesia ini, ya, Enggak. masih bisa ambil napas, kan gitu. Abang itu ngerti Al-Quran kan? Abang bilang kan? Abang Ya iya. Abang ngerti. Benar Bang, ada Bang gini ayat itu. aja, kalau ajaran Islam itu bunuhlah orang kafir, ya Karena tanyakan nggak diri berani, Bang. Anda. Karena nggak berani, karena Bang. nggak sanggup. Ya, tanyakan diri Anda, kenapa saya masih hidup ya? Kan kayak gitu. Karena nggak sanggup dibunuh. Kenapa Nggak saya sanggup masih dibunuh. hidup di tengah mayoritas Muslim? Apakah Karena nggak sanggup dibunuh. berarti ajarannya berarti tuduhan ajarannya nggak bener, bunuhlah orang kafir. Kan kayak gitu Ini, Bang, ya. luruskan. Mm-mm. Ajaran kami itu adalah kasih. Kalau di sini nggak berani orang itu. Nah. Tapi kalau dari Pulau Jawa baru diusir-usir orang Kristen. gereja dibom. Abang tahu nggak baru-baru ini ada gereja dibom? Hah? Kayak mana nggak itu? Hah? Bukan Kita berpikir urusan secara saya logika itu. aja. Enggak, abang diam dulu. Abang diam dulu. Abang sebagai manusia kan abang? Abang punya logika kan? Hah? Kita itu sebagai manusia, sebagai sama-sama manusia. Benar nggak kalau meniadakan manusia? Itu aja bang Apa ya? intinya bang. Hah? Benar nggak ajaran yang meniadakan kami manusia? orang Kristen nggak pernah kami menjelek-jelekan orang Muslim. Contohnya ya, kalau kami ibadah di gereja, kami nggak pernah kami membahas-bahas Al-Quran, agama sampai Muslim. gereja lah Pernah itu. dibom-bom, sampai gereja lah yang Iya, artinya Tapi apa kalau orang tadi itu? Muslim, Gini, nah, Bang. Yang saya sampaikan kepada ente-ente semua ya, berarti bukan ajaran Muslim seperti yang dituduhkan. Oke? Berarti Ada siapa itu? ajar siapa jadi? Jadi ada ayat ya, contoh bunuhlah orang kafir itu konteksnya di medan perang zaman dulu, bukan di kehidupan Bukan sosial. kesanggup orang itu. Gini aja bang. Itu ada nggak diajarkan apa? Jadi ada Al-Quran Ada itu nggak? ya ada sejarahnya, ada asbabun nuzulnya gitu. Ya, berarti abang bilang kafir itu untuk yang orang yang dulu. Kalau untuk sekarang jangan abang bilang Oh, kafir. kalau Ngerti nggak, kafir Bang? itu kan sebutan global itu. Bukan sebutan memang harus dibunuh kan? Nggak, Di situ kan harus dibunuh, kan? kafir itu sebutan global, nggak boleh. Kata Nabi global kami lagi. tidak gini bang ya, Banyak ajaran Nabi kali kami lah ya, ceritamu, ini ajaran Nabi abangku. kami ya, Abang coba Yusuf. Anda dengarkan ajaran Nabi kami ya, apa yang dia katakan oleh Nabi, barang siapa yang memusuhi kafir zimmi, maka dia telah menyakiti aku. Barang siapa menyakiti aku, maka dia telah menyakiti Allah. Barang siapa menyakiti Allah, dia tidak akan masuk surga. Kafir zimmi dilindungi, ya. Dilindungi siapa? Makanya Nabi kita gitu. Contohnya kan di Indonesia ini kan Kristen minoritas dilindungi Bukan oleh masalah umat minoritas, Islam, Bang. kan kayak gitu. Ya betul, betul. Iya betul. Cuman kan nggak ke situ larinya, nggak masalah minoritas mau mayoritas. Makanya Indonesia ini Gitu. nggak ada maju-majunya. Nggak ada perdebatan soal minoritas sama mayoritas bang. Sebenarnya. Iya makanya Betul nggak? bang, ya. Maksudnya bang kalau karena abang mayoritas makanya abang benar harus dibenarkan gitu. Enggak, yang salah yang benar yang benar. Bang, ajaran bunuhlah itu di ajaran Kristen yang ada. Nggak ada. Oh, Nggak coba ada Anda buka, dibunuh. coba Anda buka Lukas Kasihilah 19. sesama manusia seperti Coba Anda engkau buka Lukas mengasihi. 19:27 coba. Apa? Abang baca semua, harus abang baca Iya, semua ya. kata Abang baca Yesus, semua. bawalah dia kemari ke hadapanku, bunuhlah dia di depan mataku. Ya, Ayat berapa? Abang bilang? Lukas 19:27.
Ya, diajarkan gitu kalau apa? Ayo udah buka aja, saya dusta atau kagak, kan gitu. Ada diajarkan gitu. Iya loh Batek. Anda bisa buka sendiri aja bang, ya Anda bisa buka sendiri. Lukas 19 ayat 27. Abang bilang apanya? Lukas 19 ayat 27. Lukas 19 ayat 27. Perjanjian Baru. Astaga, abang itu udah salah kalau perjanjian baru. Baca dulu, bacain, coba. Buka. Mana? Baca lalang, capek juga bening abang ini. Sekarang di manakah orang-orang yang tidak mau akan menjadi raja? Bawalah musuh-musuhku kemari dan bunuhlah mereka di depanku. Tapi abang baca. Iya. Bawalah musuh-musuhku ya di depanku. Bunuhlah di depanku ya. Bunuh. Kenapa disuruh bunuh? Kenapa? Abangku, kalau Mana musuhnya? enggak gitu lah. Makanya bang, baca itu dari awal bang, jangan setengah-setengah. Kalau orang nengok TikTok itu setengah-setengah, itu salah juga nggak? Hah? Jadi salah paham nggak? Hah? Abang itu salah paham. Kan kayak gitu. Ya makanya Anda salah juga, salah paham dengan ajaran Islam. Ya kayak mana lah benarnya? Coba abang bilang yang sama yang Udah dibilang kafir juga itu harus ya. diperangi. Kalau ada ayat konteksnya bunuhlah, perangilah saat di zaman dulu, perang zaman dulu gitu. Perang di zaman Perangi Nabi. apa? Enggak, perangilah kafir, kan itu kan. Bukan digunakan untuk hidup bersosial, karena Al-Qur'an Iya, itu orang nggak ada berdosa. ayat-ayatnya juga tentang masalah ayat kehidupan sosial. Beda. Iya. Nggak gini loh bang, abang zaman di ayat di kitab abang, ya gini kan, perangilah kafir, bunuhlah kan, dan abang menyebut kalau kami itu sampai sekarang itu kafir, betul Oh nggak? iya, kafir Berarti- itu kosakata paling halus. Iya, berarti kafir itu harus diperangi, bener nggak? Kalau di kitab Bukan, abang. itu maksa namanya, maksa. Kok maksa? Bener nggak? Di kitab abang itu kafir harus diperangi. Ini ya, jadi ada spesifikasi kafir yang diperangi. Apa itu kafir Lah. harbi? Ya namanya kafir harbi. Kafir harbi iya. ini diperangi ya harus dibasmi gitu. Iya, ya apa itu kafir harbi? Kafir Itu harbi kafir itu apa? harbi. Tapi kalau kafir jimmi yang tidak memusuhi Islam itu nggak boleh diapa-apakan, harus dilindungi. Tuh bedanya ya. Berarti abang kalau manggil, berarti abang kalau manggil Kristen itu kafir gimi. Tergantung pembagiannya terlihat dari kelakuannya juga, dia memusuhi Islam atau kagak gitu. Nggak ada seorang Kristen itu bakal musuh Muslim, nggak akan ada Berarti itu. dia masuk golongan jimmi kalau dia tidak Ya udah. memusuhi. Ada juga yang golongannya Nggak ada. itu contoh yang menghina Nabi Muhammad Nggak ada, Bang. kan. Nah, tuh oknum-oknum Kristen harbi kan kayak gitu. Berarti itu yang harus dibunuh. Berarti Itu yang dibunuh. harus dibasmi kayak gitu. Tapi benar nggak membunuh dalam agamamu, bang? Benar nggak? Apanya? Membunuh itu baik nggak dalam agamamu? Enggak, dilarang Menyediakan mengkotalan nafsam bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi faka'an nama qatalan nasa jami'a. Enggak boleh membunuh di agama di agama. Berarti bolehlah membunuh di agama. Enggak boleh. Ya kenapa harus dibunuh? Abang bilang kalau kafir apa tadi? Ya, konteksnya itu dua aja. Yang mengeksekusi boleh pemimpin ya, atau Aduh, nggak- ketika makin dalam jauh ini, keadaan Bang, pembahasan. perang. Gini loh, Bang. Abang bilang tadi kalau kafir yang ini nggak bisa dibunuh, kafir ini bisa dibunuh. Berarti boleh nggak membunuh di agamamu? Jadi kagak nyawa manusia. Ya, makanya dengar dulu, kalau dia udah diponis oleh negara hukumannya hukuman mati, boleh dia dibunuh. Ya. Kayak gitu. Oh, itu kan aduh, abang samakan lagi hukuman negara sama hukuman. Kayak gitu jika dia Aduh. ini ya penista agama memusuhi orang yang agama bersalah. Islam lalu dia Oh, diponis hukuman dengar, Bang. mati oleh hukuman syariah Islam kan kayak gitu, dipenggal kepala Kayak gitu. ya, contohnya di Arab Saudi itu Abang- ya. Bentar bang, saya jelasin dulu biar anda paham ya, biar anda paham. Jadi kan di Arab Saudi memakai hukum syariah kan kayak gitu. Dia memusuhi agama Islam ya, lalu dia dihukum oleh pejabat dengan hukuman mati. Yang mengeksekusinya adalah pemimpin
bukan Muslim sosial kehidupan kita, bukan. Bang, Surat siapa? kalau dibilang yang bersalahnya di hukum negara itu ya patut Iya. dibunuh karena apa? Karena dia bersalah di hukum Indonesia, bukan di hukum agama, Bang. Mau dia Ya, Muslim, mau artinya dia Kristen, dia apa, bersalah, Bang? patut dia Ya, dibunuh. artinya apa? Islam itu punya aturan gitu, nggak seperti yang kalian katakan tadi, yang gitu. Nah, itu yang Punya saya aturan, maksud. kenapa harus diperangi, Jadi Bang? artinya kan, Abang jelasin aja gitu, kenapa harus kalau punya aturan, kenapa? iya harus dibilang, sudah tadi saya jelasin. Perangilah orang-orang Bang, di kafir. kitab Kenapa harus di kitab dibilang? Anda lebih banyak di Bible itu. Di mana? Perangilah Di mana? bangsa Amalek, akan kayak gitu. Amalek. Tumpaslah semuanya, termasuk bayi-bayi, kan gitu. Nah, Pokoknya. itu yang di mana itu abang bilang, ah? Di Ah, perjanjian coba lama buka sebelum- tuh di perjanjian Samuel lama tuh. sebelum Perjanjian tahu aku lama. tuh, ya. Iya. Iya, perjanjian lama itu. Karena Iya. apa? Itu yang mau mencari Iya, apa kenapa ya? pertanyaannya kenapa bayi yang tidak ikut perang, yang masih menyusu ditumpas juga kenapa? Karena orang-orang berdosa. Apa salah bayi? Orang-orang- Apa salah bayi? Karena orang-orang berdosa itu bukan orang Kristen yang bilang, bukan orang yang punya Salah yang bayi percaya Tuhan apa? Yesus. Salah bayi apa Bukan, coba? itu bukan orang yang Ditumpas percaya semua Yesus yang daun-daun, Pasti. hewan-hewan, keledai dan onta ditumbas semua. itu bukan orang yang percaya Yesus yang Ngeri, bilang itu, Abang. maniak kali gitu, nggak ada aturan. Oke bang, gini lah bang, kami mau nanya dulu satu hal ya lah. Kenapa Apa? lah diperbolehkan lah di kitab abang menikah gitu sama beberapa orang gitu? Itulah Bang, Kalau- kenapa abang kalau- permasalahkan Enggak, gini, menikah? Bang, belum selesai bang, belum selesai Ah. bang. Nah, kenapa lah bisa diperbolehkan? Itulah aku bilang bang, karena kan ini bukan masalah benci, cuman bertanya aja. Semoga Apa abang tuh? bisa jawab dengan dengan bagus lah. Sudah apa? Apa? Tentang masalah Kenapa lah apa? diperbolehkan menikah itu sampai 3 kali gitu? Itu Baik. aja bang. Ini bukan karena benci. Bertanya aja Baik. karena pengen Ini saya tahu. jelaskan. Dengarkan penjelasannya ya. Ya. Dulu ya, di zaman dulu ya, dari Abraham, Nabi Musa sampai Daud sampai Salomo. Daud istrinya 700, Salomo istrinya 700, gundiknya 300 ya. Nah, Udah lari abang, itu udah lari tuh abang. oke, itu ajaran yang terdahulu. Nah, lalu datang Yesus. Yesus tidak ada membatasi poligami. Ya, Bang, tidak ada abang itu Yesus membatasi aku bertanya, poligami dan abangku. tidak ada Yesus melarang poligami. Dengarkan dulu ya. Ya. Tidak ada Yesus membatasi poligami, tidak ada Yesus mengatur poligami. Lalu, ya Bang ya, Lari Yesus. datanglah Nabi Muhammad menyempurnakan tentang masalah poligami. Ya, di dalam Quran surah An-Nisa, kalau kamu menyenangi Ya, perempuan ya. maka batas limitnya adalah 4, kan kayak gitu. Gini Nah, aja, Bang. tapi kalau kamu tidak mampu berlaku adil, maka menikahlah satu saja, oke? Gini bang. Nah tuh, nah abang katanya itu menikah melarikan satu Yesus. saja. Abang itu Oke. melarikan Yesus itu udah salah bang. Abang itu punya. Gini saya menjelaskan jalur poligami karena Kristen ya sangat penting dengan poligami gitu. Poligami Enggak itu penting, Bang. sangat penting bagi kekristenan. Abang itu udah salah paham. Abang itu personal itu melarikannya ke Yesus. Oh, Yesus bukan itu Bang. Kalau bukan di Al-Quran. gini Bang, ya kalaunya tidak ada poligami, Kristen kagak punya Tuhan Bang. Lah, kenapa coba? Coba abang Ah, jelasin coba. lah. Baik ya, nih saya kasih tahu sama abang ya. Kalau tidak ada poligami, maka Tuhan Kristen tidak ada. Moyangnya Tuhan Anda itu, Yesus itu hasil dari poligami.
Poligaminya Iya. siapa? Oh, itulah Bang. Poligaminya Daud dengan Berseba. Ya. Enggak itu, Oh. Bang. Itulah sesatnya berpikir Abang. Bukan Abang sesat, itu- Anda belajar ya, pelajari kitab Anda nanti. Saya sampaikan dulu dan silakan Anda nanti belajar ya. Jadi Iya, Daud betul. dengan Betul, Berseba itu berpoligami. Ada yang bilang Berseba ini istri kelima. Ada yang bilang Berseba istri ke-8. Ada yang bilang Berseba istri yang ke-12. Daud dengan Berseba menurunkan Salomo. Salomo menurunkan sampai ke bawah Joakim. Siapa Joakim? Joakim adalah orang tua dari Maria, ibunya Yesus. Joakim menurunkan Maria, Maria menurunkan Yesus. Jadi ya, andai Daud tidak berpoligami, maka hari ini Kristen menyembah tiang listrik gitu. Gini Bang, abangku, yang ku tanya itu abangku. Jangan abang jangan larikan pembicaraan lah. Yang ku lari Pas. yang nggak pas itu jawaban. Yang ku tanya itu kenapa lah? Aku bertanya itu karena pengen tahu, bukan karena membenci. Nah, kenapa diperbolehkan di dalam kitab abang kalau mempunyai lebih dari satu? Ya iya, kita kan Jawaban- datang untuk gini Bang, tadi kan saya udah jelasin dari Al-Qur'annya, kalau tidak mampu berlaku adil fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, menikah satu saja gitu. Ya, itu berarti Menikah satu kali saja, tapi kawin berkali-kali nggak gini. sama orang. Berarti di zaman sekarang itu nggak berlaku lah menurut abang ya. Kalau zaman sekarang ada yang nikah, Poligami itu cuma opsi kok, opsi doang. opsinya maksudnya opsi? Maksudnya hanya sebagai solusi. Maksudnya apa? Solusi kalau Solusi apa berpoligami Bang? Ya kalaunya ada Mempunyai perempuan, lebih dari- ibaratnya contoh gini ya, Mempunyai Anda lebih- punya istri, ya istri Anda mandul, kayak gimana Anda? Mau pengen keturunan dari darah daging Anda sendiri. Mengadopsi. Adopsi bukan darah daging sendiri, kota. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itulah namanya kasih Bang, Makanya bukan harus dari- disitulah Islam Daripada datang kita- ya, solusinya kalaunya mau pengen dengan darah daging sendiri ya Berarti bisa berpoligami. mengambil Gimana? jalur poligami gitu. Bang, abang itu egois namanya. Abang itu egois. Gimana perasaan Bukan orang egois, kita ente yang poligami? egois ya. Gimana perasaan orang yang kita poligami? Ayo gini bang, Sampai daripada 4, sampai gini ya, 7. daripada gini. Kalau di Kristen itu kan ya, kalau udah nikah satu saja seumur hidup kan kayak gitu. Lah kalau Ya, coba, ya. kalau suaminya pemukul, tiap hari dipukul suaminya, tidak dikasih makan oleh suaminya, mau kayak gimana itu perempuan? Berarti itu ajaran yang sesat, Bang. Ya memang Bukan- sesat Kristen itu bang. Enggak sesat. Abang yang sesat. Nggak ada solusinya masalahnya bagi perempuan kan kayak gitu, memang sesat Abang yang gitu sesat. ya. Abang yang sesat. Hah? Kita bilang gini, Bang ya. Abang bilang tadi kayak dipukuli tiap hari atau apa segala macam lah. Jangankan di agama kami, di agama Muslim pun, kalau tiap hari dipukul istrinya, nah, Ada Maksudnya masalah solusinya, poligami. ada walinya kalau di Solusinya- Muslim itu. Kalian ini. Berarti di itu? Di Muslim ada walinya, namanya wali. Ya, tapi kalau di tempat apa itu? kalian apa namanya? Nggak ada solusinya, Apa itu? nikmati aja sampai Solusinya mati di dalam kan Muslim. gitu. Berarti Ya. solusinya apa itu? berarti abang lebih lebih Ah. baguslah mengkhianati orang yang kita nikahi pertama kali ya. Bukan. Jadi kalau Ya, untuk berarti permasalahan itulah artinya. permasalahan poligami ya contoh seperti yang di Kristen tadi ya, dia mandul seumur hidup lalu kagak Iya, bisa mandul. punya keturunan dari Ya. dari dirinya sendiri kan gitu. Jadi Baik, Tabung. jadi itulah alasan jadi berpoligami, jadi punya Nah, istri. itu mah opsi doang. Lah, jadi yang sekarang tuh yang Cuma sekarang pilihan. gimana rupanya? Terus juga kalaunya bukan untuk pilihan lalu apa alasannya berpoligami? Lah, karena apa? Karena memang
mengingini hal lain, itu dia masih mau itu kagak kayak- diperbolehkan. Makanya Islam itu datang untuk mengatur gitu ya. itu lain Lengkap. ceritanya itu bang, itu beda Lengkap ceritanya Islam sama itu. aja. Kalau dia ingin memperoleh hal yang lain, maka dia tidak diwajibkan berpoligami, menikah satu saja jadinya. Berarti Itu Islam begini, ya. bang, aku masih berarti gini bang ya, berarti bang Yusuf, berarti kalau nggak mandul nggak boleh berpoligami gitu. Bukan gak mandul, masalah Jadi- opsi doang gitu, opsi doang. Opsi apa? Opsi apa? Ya opsi Coba doang dong itu tadi. contoh. Berarti maksudnya abang kayak mana? Abang itu ngomong. Makanya saya udah jelaskan dari tadi Pak, in khiftum alla ta'dilu fawahidah, ya menikah Tapi- satu saja. Berarti menurut abang ya kan, negara yang sah Apanya? di Bukan dunia- menurut saya, menurut Al-Quran Ya, saya, itu menurut abang menikah dulu. Berarti itu satu kali negara yang saja. sah di dunia ini berapa? Apanya? Negara yang sah di dunia ini berapa? Di Indonesia lah. Negara yang sah. Agama yang sah. Agama yang sah di dunia. Ya. Indonesia. Di Indonesia, di dunia sama. Oh berapa? di Indonesia 6. Nah, berarti menurut abang kalau abang cerita kayak gini cuma agama Muslim yang betul. Iya. Itu yang menurut abang. Oh iya. Oh. Nah, udahlah, selesai lah bang. Iya. Nggak Ya, bisa selesai. bang, abang Ya. itu egois Arti bang. zakat itu semua sama tujuannya itu. Abang itu egois. Selesai. Oh, namanya, nggak egois. sama bang, nggak sama. Tujuannya nggak sama. Berarti abang itu egois namanya. Bukan Betul egois itu. Membenarkan agama abang sendiri. Kalau abang bilang Bukan, hal yang bukan. benar, Karena kayak apa? kasih, Saya bukan beneran, egois. abang- Karena saya mau abang belajar aja terus ngomong. Kristen, ya kitab Kristen habis saya pelajari. Nggak ada kebenaran di dalam Kristen ini. Nah, Gini loh, makanya. bang. Kasih. Bang, Nah, abang di itu- sini nggak ada kebenaran gitu di dalam kitab Muslim. kalian yang saya pelajari ini nggak ada kebenaran. Ketika saya mempelajari Al-Quran saya, waduh ya banyak kebenaran dan semua dari aspek kehidupan saya terjawab di situ gitu. Iya betul. Itu kan personality abang kan. Gini loh, Bukan Bang. personality, makanya makanya Nggak, gini, kalau Anda abang mau dengar nggak? meninjau atau Abang itu- aspeknya abang itu aja harus ngomong. luas gitu. Nggak gini. Berarti menurut abang benarkah orang mempertambah terus apanya istri yang poligami? Bang Yesus aja kagak ada melarang. Bukan masalah Yesus melarang bang. Iya makanya coba Yesus ada nggak melarang Ini- poligami? Abangku ini jadi kayak debat anak-anak kalau abang lari Bang, di situ. makanya saya mau tanya dulu ada gak dibatasi Yesus poligami? bukan lari ke situ halo abang. Iya makanya kan nggak ada aturannya ya. Abang nggak bisa menjawab. Aduh, coba bang gini itu kan kalau masalahnya di Islam ya, itu kan di Islam ya, makanya kalaunya di Islam ya kayak gitu aturannya diperketat gitu. Coba kalau di Kristen kagak ada diatur, kagak ada ya, Yesus pun kagak ada melarang poligami, nggak ada. Abang tahu nggak sama namanya kasih itu? Abang kurang ngerti sama namanya kasih. Saya nggak mau tahu urusan. Coba di tokoh Kristen itu ada nggak dia mengatur poligami? Kapan Yesus Kalau melarang dibilang- poligami? Bang, kalau dibilang namanya yang udah dibilang kasih itu nggak akan berpoligami, nggak akan melakukan Mana hal-hal. kasih ayatnya poligami dari Yesus mana? Bang, Coba semua tunjukkan orang- sama saya. Tunjukkan Bang, sama abangku- saya Yesus mengatakan jangan berpoligami atau menikah satu saja. Iya betul ya. Gini aja bang ya. Yang kalau dia bilang namanya agama, mempelajari agama kasih. Kalau dia melakukan hal yang salah, mau dia berpoligami ya itu urusan dia. Berarti dia melanggar dosa-dosa. Itu dia. Melanggar dosa-dosa, kata Anda. Kalaunya ditanyain masalah poligami, ya Abang jawab memang nggak ada sesuai- batasan dari Yesus. Bukan, abang sesuai apa aja yang jawabnya. Jangan abang larikan ke agama kami. Bukan saya melarikan gitu. Kalau di agama saya tadi udah saya jelaskan. Karena apa? Berarti kalau nggak mandul nggak bisa lah.
Bukan cuma Harus mandi karena lagi opsi gitu, bukan cuma karena mando, Opsi, karena ya, opsi gitu. Abang ngerti nggak apa arti opsi itu? Ya opsi itu pilihan. Abang pilihan. Nah, berarti ada pilihan lain kan? Iya, Karena pilihan mandi, karena abang keadaan. bilang. Nah, berarti Kalaunya menikah satu saja itu hanya ada di Islam. Pak in khiftum Allah ta'dilu. mengisah satu, abang bilang apa abang? Ya, jadi menikah satu saja itu hanya ada dalam Islam. Coba kalau di Kristen nggak ada Yesus membatasi berapa istri kan gitu. Nggak dilarang pun bang, namanya udah diajarin dari awal, itu nggak akan melakukan hal gitu. Nah, nggak bisa teman-teman ya, yang di YouTube dia nggak bisa lihat kamera saya, katanya ke Jeddah gitu, makanya saya nggak bisa nampilin data gitu. Abang itu nggak usah ngapa nampilin data, abang itu bicara itu sesuai apa? Oh, Bang? sesuai kan perkataan saya, Yesus Enggak. moyangnya dah hasil Enggak, dari sesuai- poligami kan Sesuai tadi. apa abang ya bang apakan? Coba Anda Sesuai pelajari dulu yang saya sampaikan. Yesus itu hasil dari poligami. Enggak. Ah, tuh. Tahu abang nggak tahu nggak kayak mana Yesus itu? Yesus. Ya iya kan dia dari keturunan Daud yang Abang itu berpoligami, kayak betul? kayak mau memecah gitu. Nanti bengkok nanti bibirmu bang. Bengkok Bilang aja gitu. besok pak. Abang itu kayak Nanti mau tahu menjelekkan, gini. tapi Nanti secara jadi- Bukan halus. menjelekkan, itu fakta itu. Menjelekkan itu secara Bukan halus, menjelekkan Bang. itu, ya karena apa, Menjelekkan itu poligami, secara halus. poligami itu banyak istri itu penting bagi Kristen Jangan gitu. dibilang kayak gitu bang ya. Nanti besok abang. Enggak, itu fakta harus disampaikan bang, gitu. Ya, maksud abang bilang gitu, Yesus itu hasil dari poligami itu kayak mana lah? Ya iya, dari hasil poligami moyangnya Daud Iya. gitu. Tahu nggak abang Yesus itu kayak mana Yesus itu lahir di dunia ini? Sampai Saya nggak ada Menyelamatkan. urusan dia lahir dari kayak gimana, tapi dia itu Itu hasil bisa dari tepat moyangnya juga yang sama. berpoligami gitu. poligami. Sedangkan Yesus itu lahir, Itu adalah orang klien. sedangkan Yesus itu lahir bang dari rahimnya Maria, rahimnya perawan Maria. Iya, saya tahu. Ya, kalaunya Daud tidak berpoligami kagak ada Maria, ya. Enggak, abang jelasin dulu kayak mana poligaminya. Coba abang. Makanya gini, nih saya jelasin sekali lagi, perhatikan ya biar tambah pintar kalian ya. Ya. Yesus ya moyangnya adalah Daud. Ya, Ya. Daud istrinya 1000. Oke. Nah, Daud ini berpoligami dengan Berseba. Ada yang mengatakan Berapa istrinya? ya, ada yang mengatakan Berseba ini ya istri kelima, ada yang mengatakan istri ke-8, ada yang mengatakan juga istri yang ke-12 kan kayak gitu. Ada yang mengatakan Di balik ini itu atas kita nggak perlu ini sih, nggak perlu tahu gitu ya. Istri nomor abang itu berapapun berdiri kan dari kayak gitu. ada yang mengatakan. Nah, dari Berseba tersebut menurunkan Salomo, oke? Salomo turun temurun terus ke bawah ya, dia menurunkan Joakim ibunya kakeknya Yesus, Joakim. Habis itu Joakim menurunkan Maria menurunkan Yesus. Nah, berarti karena itulah abang bilang kalau Yesus itu hasil dari poligami. Iya, moyangnya dari poligami. Coba moyangnya kagak berpoligami ya. Kalau moyangnya kagak berpoligami, kagak ada Tuhan Kristen hari ini, Bang. Nggak ada. Abang itu udah salah berpikir, abang. Abang itu udah salah berpikir, abang. Bukan salah berpikir, itu data yang saya tunjukkan untuk Anda gitu. Biar Anda mau belajar kan gitu. Iya betul. Tapi gini loh bang, bukan ke situ larinya bang. Aduh abang Yusuf ini. Iya, saya bukan membahas yang lain-lain. Yang saya bahas itu memang dari Yesus ke Daud gitu. Kenapa bisa abang bilang Yesus itu jadi asalnya dari poligami? Iya, karena moyangnya poligami. Lah, itu moyangnya poligami. Kenapa jadi Yesus poligami? Tahu abang? Bahaya kan? Yesus itu Tuhan itu lahir di orang-orang yang mempunyai Nggak ada dosa. urusan, tetap aja dia dari poligami. Iya betul. Nggak ada urusan.
Mau dia sakti kayak gimana pun lahirnya ya tetap aja dia dari